Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pejuang UTBK, kalian sudah mengerjakan ini sebelumnya, but we haven't finished discussing the reason of each answer. Kita belum selesai mendiskusikan jawaban setiap soal. Jadi kita bahas lagi hari ini. Okay, number one, I think it's quite easy ya, sangat mudah. Jadi lawan kata membantu di paragraf ketiga. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini langsung aja menuju ke paragraf 3 tanpa membaca paragraf pertama dan kedua. That's okay ya. Jadi pendidikan nyata di sekolah dapat membantu para remaja melakukan hal yang positif. Nah, sudah jelas ya. Berarti kalau membantu para remaja, lawan katanya di sini menghambat ya. Yang lain impossible, tidak mungkin. Oke. Number 2. Gagasan utama paragraf ketiga pada bacaan di atas. Nah, gagasan utama itu biasanya ada di awal paragraf, di akhir paragraf, ya, dan campuran. Kalau di awal itu deduktif, di akhir itu induktif, dan campuran. Biasanya kebanyakan memang di awal ya. Tapi lihat dulu, kita baca dulu paragraf ketiga, langsung kita baca ya. Pendidikan yang dapat membantu para remaja melakukan hal yang positif. Pendidikan yang akan mengajarkan para remaja untuk hidup dengan berpegang teguh pada agama dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk remaja. Oke, kita baca dulu, biasanya sudah paham ya. Nah, berarti mana yang paling tepat ini? Kita baca satu persatu. Masa remaja adalah fase rawan, tidak ya? Karena di sini menunjukkan pentingnya karena dapat membantu para remaja itu, dan di sini juga disebutkan sangat penting ya. Nah, ini tipe paragraf campuran ya. Kemudian yang B, remaja perlu melakukan hal yang positif, enggak ya? Tidak disebutkan di sini. Kemudian yang D, orang tua memiliki peran penting bagi remaja di masa pubertas, ya, tidak juga ya. Jadi yang paling tepat ini, pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Sudah jelas ini. Oke. Kemudian lanjut number 3. Pernyataannya sesuai dengan isi bacaan di atas adalah, kalau seperti ini, maka kita baca dulu, ya, baca dengan cara skimming. Skimming itu baca cepat. Jadi, dibaca cepat, tapi walaupun cepat, harus fokus juga, sampai kalian paham, seperti itu. Jadi, nomor 3 ini, yang paling tepat adalah yang paling sesuai ya, yang B. Penggunaan internet di Indonesia tidak disertai filter konten yang dapat diakses untuk anak dan remaja. Ada di paragraf keberapa ini? Ada di paragraf pertama. Ya, jelas ini. Namun tingginya prestasi ini tidak disertai filter konten yang dapat diakses terutama oleh anak dan remaja. Ditanyakan ya sesuai. Biasanya kalau seperti ini dicocokkan satu persatu. Yang A, oh enggak. Misalkan kita perhatikan satu-satu ya. Pulau Jawa menjadi satu-satunya pulau di Indonesia dengan penggunaan internet terbanyak kategori anak dan remaja. Nah, salah ini. Kenapa? Karena di teksnya disebutkan bahwa sebentar, mana teks tadi? Tidak hanya Pulau Jawa ya. Nah, ini kontribusi pengguna internet tertinggi terdapat di Pulau Jawa. Nah, maksudnya Jawa ya, kontribusi pengguna Jawa tertinggi terdapat di Pulau Jawa. Nah, kalau Pulau Jawa tertinggi berarti kan ada pengguna lain di selain Pulau Jawa. Jadi harus teliti sekali. Intinya teliti, dan teliti. Fokus ya. Yang C juga sama ya, tidak sesuai di teks. Pasti ada ketidaksesuaian. Kalian harus meneliti satu persatu. Oke, number 4. Ide pokok paragraf kedua pada teks tersebut. Nah, ide pokok paragraf kedua, langsung aja kita menuju paragraf kedua. Ini ya, merujuk pada penelitian oleh Hasbring, Direktur Leibniz Institute for Media Research, terdapat sisi risiko anak berhadapan dengan dunia internet. Nah, itu ya. Kita baca kalimat pertama, dan
Kalimat terakhir coba. Pada anak sebagai korban internet bisa menjadi medium perusakan kekerasan seksual, potensi konten berbahaya sampai perjudian dan pelanggaran hak cipta. Nah, ini berarti sudah jelas ya membahas tentang apa? Sisi risiko atau negatif side-nya penggunaan gawai dan internet seperti itu ya. Nah, makanya kita lihat yang paling tepat yang risiko dari anak yang menggunakan internet seperti itu. Nah, kenapa kok bukan A? Nah, tidak, karena A itu hanya apa namanya ya? Uh, ya kalimat pembuka saja ya. Berdasarkan ini, tapi yang diutamakan ini, yang ditekankan adalah sisi risiko anak berhadapan dengan dunia internet. Datanya berdasarkan data ini, ya. Oke. Selanjutnya, kalimat yang tidak padu adalah kalimat, kalau seperti ini, kita lihat satu persatu sih. Jadi, kalimat tidak padu itu apa maksudnya? Yang bukan merupakan supporting ideas ya. Jadi sama aja ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu sama kalau masalah paragraf. Jadi untuk menulis paragraf yang koheren ya, yang bagus itu kalimat pertama jika itu adalah kalimat deduktif adalah sebagai kalimat pokok ya. Kemudian kalimat selanjutnya adalah supporting ideas atau kalimat-kalimat pendukung. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini dibahas tentang risiko anak, maka kalimat selanjutnya itu juga harus membahas tentang risiko gawai dan internet. Nah, coba pada anak ya. Yang ini coba. Anak sebagai penerima berpotensi mendapatkan konten kekerasan. Benar ya? Kemudian yang 8, sementara itu pada anak pada partisipan bisa terdapat gangguan dan kegiatan menguntit. Ini masih juga ya. Kemudian selanjutnya, pada anak sebagai korban internet bisa menjadi media persakan. Sebentar. Oh iya, maaf Ustazah. Kurang fokus. Ini kalimatnya tidak padu pada teks ya, bukan pada paragraf 2 saja. Oke. Intinya kalian cari kalimat yang tidak membahas tentang gawai atau internet dan resikonya pada anak seperti itu. Oke. Jadi ini yang paling tepat ya, tidak sesuai. Bimbingan digital tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tapi juga mengantisipasi segala dampaknya seperti cybercrime, hoax, pelanggaran privasi, dan konten negatif. Nah, kenapa ini tidak padu? Karena tidak membahas tentang resiko seperti itu. Ini malah membahas tentang bimbingan digital seperti itu. Jelas ya? Oke. Selanjutnya nomor 6. Penulisan kalimat nomor 8 menjadi benar jika diperbaiki dengan cara jawabannya ini menambahkan tanda koma setelah konjungsi sementara itu. Kita lihat. Nomor 8. Oke. Nah, ini ya. Sementara itu pada anak sebagai partisipan. Nah, itu kurang tepat ini. Harusnya ada komanya setelah sementara itu. Sementara itu, karena sementara ini adalah konjungsi atau kata hubung. Ya, kata hubung dengan kalimat 7 dengan kalimat 8. Sementara itu, perbandingan ya ini. Hubung untuk perbandingan. Sementara itu, pada anak sebagai partisipan bisa bla bla bla. Gitu. Harus ada koma di sini. Jelas ya, mudah. Oke. Selanjutnya number 7. Oke, nah ini bahasa Inggris. Semoga juga senang ya bahasa Inggris. Mudah sih sebenarnya, insya Allah mudah. Oke, number 7. Dibaca dulu pertanyaannya. The word grammatically in paragraph 2 is best replaced by. Nah, kalau seperti ini, ya udah kalian langsung aja lihat grammatically. Kalau misalkan sudah langsung tahu tanpa membaca konteks, langsung aja ya. Memang grammatically itu sama dengan gradually. Apa sih? Berangsur-angsur ya. Oke, kalau misalkan kalian tidak bisa langsung gitu ya, kalian lihat konteksnya. Oke, pada paragraf kedua. Oke.
Billions of trees. Oh ini ya, yang ini. Dramatically, littering is heading towards the decay process. Ya, secara berangsur-angsur membuang sampah itu. Ya, nanti dulu Mas Atah masih pupuk nak ya, maaf ya. Sebentar dulu ya nak ya. Katanya masih pupuk loh, masih sekolah juga. Nanti aja diusir ya. Oke, dramatically littering is heading towards the decay process. Nah, maksudnya ini secara berangsur-angsur membuang sampah itu akan menyebabkan decay proses atau proses penguraian seperti itu ya. Nah, jadi sama dengan gradually. Kalau naturally secara natural atau secara alami, amazingly dengan sangat menakjubkan, surprisingly mengejutkan, simultaneously itu secara simultan. Kalau simultaneously ini lawan katanya ya, dramatically ya, berangsur-angsur itu dramatically or gradually. Kalau secara langsung atau spontanitas, simultaneously itu sama dengan spontanitas seperti itu. Oke, number 8. What is the main idea of the passage? Oke, main idea-nya apa sih? Nah, kita lihat main idea itu ya hampir sama ya. Apakah itu induktif, deduktif, atau campuran ya. Nah, kita lihat forests have the ability to regulate water systems, prevent erosion and flood, and maintain soil fertility. Nah, itu di sini maksudnya dibahas bahwa hutan itu memiliki kemampuan untuk mengatur sistem air ya, kemudian mencegah erosi, ya, mencegah erosi, bentar ya, sebentar tak ngomong aja. Kemudian banjir dan juga mencegah, maintain itu menjaga kesuburan tanah seperti itu. Kemudian dilanjutkan dibahas tentang the ability of forest is inseparable from the existence of millions and even billions of trees in a forest area. Trees only store water for their own needs and the land saves water. Nah, sebenarnya ini yang ditekankan itu sebenarnya yang ini. Trees only store water for their own needs and the land saves water, seperti itu. Jadi sebenarnya ya karena kalimat atau paragraf setelahnya itu juga mendukung ke ini, banyak ke ini. Kalau pohon itu hanya menyimpan air bagi kebutuhan dirinya sendiri ya, sedangkan yang menyimpan air itu adalah tanah gitu sebenarnya. Ya, jadi yang paling tepat ini kita lihat ya, yang water guarantees millions of organisms to survive in forest areas. Enggak ya, ini tidak dibahas secara menyeluruh ya, ini hanya supporting ideas aja. Kemudian yang litter gradually flows water to the soil surface. Ini juga enggak. Ini juga hanya supporting ideas. Kemudian trees store water to fulfill human daily needs. Enggak ya, jelas salah ya, karena tadi dijelaskan kalau trees itu hanya menyimpan untuk dirinya sendiri gitu ya. Kemudian forests have various benefits for human life. Nah, ini juga kurang tepat seperti itu. Jadi yang paling tepat ini land stores ya. Jadi yang menyimpan tanah itu menyimpan and release water through various process gitu. Tanah itu menyimpan dan melepaskan air melalui berbagai proses. Nah, kayak gitu. Nah, karena di sini juga di paragraf setelahnya itu membahas tentang caranya atau proses pelepasan dan penyimpanan air seperti itu. Jadi caranya, kalau kalian bingung dengan paragraf panjang seperti ini, kalian baca dulu ini paragraf pertama dan terakhir ya. Setelah itu kalian, nah kan ini furthermore water stored in the aquifer will come out regularly through springs. Nah, ini kan tentang
proses penyimpanan air itu ya, water stored in aquifer ya. Nah, setelah kalian baca paragraf pertama dan terakhir, kalian skimming, baca cepat lagi dari awal sampai akhir seperti itu. Atau baca membaca kalimat pertama tiap paragraf seperti itu. Oke. Selanjutnya number 9. With this sentence, these organisms' behavior causes the soil surface to become loose and porous in paragraph 3. The writer intends to, maksudnya apa? Dengan kalimat ini, penulis itu bermaksud apa? Ya, intends itu bermaksud atau berniat apa? Nah, coba kita baca ini kalimatnya. These organisms' behavior causes the soil surface to become loose and porous. Ya, jadi perilaku organisme ini menyebabkan permukaan tanah menjadi gembur dan loose itu bukan gembur, rapuh gitu ya, rapuh dan ya gembur, tapi gembur dalam konotasi negatif ini, poros ini sama dengan loose gitu. Jadi kira-kira apa? Kita lihat paragraf ketiga ya, 1, 2, 3. Oke, nih. Nah, kita lihat dulu ini. The first sentence-nya ya. Litter blocks water falling from the canopy so it does not directly hit the soil. Nah, tentang pembuangan sampah ya, littering ya. Kemudian litter also functions as a place to live for millions of organisms. Nah, tentang sampah juga. Padahal kayak sebelumnya kalau membahas sampah itu konotasinya negatif ya. This organism functions the land as a home and place of life. Nah, kemudian organisme ini yang hidup di sampah-sampah itu membuat ini causes soil surface, permukaan tanahnya itu menjadi rapuh gitu. When raindrops from the canopy fall onto the litter, water slowly flows to the soil surface. The loose and porous top. Nah, ini kira-kira apa ini? Penyebab apa? Nah, kalau kita tahu arahnya pasti kalau konotasinya negatif pasti erosion ya, soil erosion. Explain the cause of soil erosion seperti itu. Karena yang describe the organism and its behavior against loose soil jelas salah ya, karena tidak mendeskripsikan organismenya seperti apa. Kalau mendeskripsikan organisme itu apa aja organismenya, seperti itu. Nah, seperti apa ciri-cirinya gitu. Kalau yang B, confirm the behavior of organisms in loose soil. Enggak juga ya, tidak membahas tentang behavior of organismnya secara menyeluruh. Yang C, compare the loose soil with the porous soil. Enggak juga, jelas salah. Yang di uncover natural process at soil erosion. Uncover itu menguak atau membuka atau menjelaskan secara gamblang gitu ya, natural process at soil erosion. Enggak ya. Karena di sini belum menjelaskan tentang prosesnya soil erosion ya, yang di paragraf ketiga ini. Hanya menjelaskan tentang behaviors of organisms ini yang menyebabkan soil surface to become loose and porous itu ya. Yang artinya loose and porous ini ya sama dengan erosion seperti itu. Oke. The next and the last, what most likely motivates the writer in writing the passage? Ya, apa sih kemungkinan yang paling mungkin, likely yang paling mungkin memotivasi penulis dalam menulis passage atau teks ini ya. Sudah paham sebelumnya ya, yang ini sudah jelaskan tadi ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa hutan itu hanya memiliki ability to regulate aja, prevent erosion and flood and maintain soil fertility. Kemudian trees ya, itu pohon itu hanya menyimpan air untuk kebutuhannya sendiri. Sedangkan yang menyimpan air itu adalah land-nya. Sedangkan forest itu kan terdiri dari trees and land gitu ya, satu kesatuan. Oke, dari sini kita lihat pilihannya. There is an unresolved flood problem. Enggak ya, karena tidak membahas tentang flood. Kemudian
Di sini tidak membahas tentang flood sama sekali. Tidak ada. Ada sih ini, ya. Sini cuma tidak banyak, hanya di paragraf ke-4 saja. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian yang B, people's awareness towards reforestation is low. Kesadaran orang terhadap penghijauan kembali itu rendah. Nah, tidak juga ya. Jadi mulai paragraf pertama ini tidak membahas tentang kesadaran manusia. Nah, jadi yang intinya itu ini ya, paragraf pertama. Oke. Kemudian yang C, not many people understand the benefits of water for forests. Enggak juga ya. Kemudian yang D ini, there is the fallacious concept that trees store large amount of water. Nah, ini yang paling tepat. Jadi ada konsep yang salah ya. Fallacious itu atau fallacy itu pemikiran yang salah ya. Pemikiran salah bahwa trees atau tanaman, tumbuhan itu menyimpan banyak air. Padahal yang ditekankan di sini adalah ini. Terus only store water for their own needs ya. Yang menyimpan banyak air itu adalah land itu sendiri ya. Sedangkan trees fungsinya adalah sebagai ini ya, hold back rain, kemudian ya yang membantu untuk meregulasi water system itu, seperti itu. Nah. Oke, kemudian yang A, the information about the importance of trees in storing water is not available. Enggak juga ya, karena ada tidak membahas tentang informasi ini. Jadi yang D ini yang paling tepat. Oke. Ya, hopefully you can understand our explanation today. And thank you. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.